Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Imratul Hasanah dari kelompok 14 kelas SAAA. Di sini saya izin mempresentasikan tentang materi hukum perwakafan di Indonesia. Pembahasan kali ini terbagi menjadi dua bab utama, yaitu perwakafan menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari ketentuan umum, fungsi, unsur-unsur, dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan, pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian, dan pengawasan terhadap benda wakaf, serta ketentuan peralihan. Sedangkan bab yang kedua yaitu mengenai fungsi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Memasuki pembahasan bab pertama tentang perwakafan menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. A. Ketentuan umum dalam perwakafan terdapat pada pasal 215 yang isinya ayat 1. Wakaf merupakan perbuatan seseorang yang menyisihkan harta bendanya untuk diwakafkan. Ayat 2. Wakif merupakan pelaku yang memberikan harta benda untuk wakaf. Yang ayat ketiga, ikrar, yaitu pernyataan dari wakif untuk menyerahkan benda kepemilikannya sebagai wakaf. Ayat keempat, benda wakaf merupakan segala bentuk benda yang memiliki daya tahan lama dan bernilai menurut ajaran Islam. Adapun ayat yang kelima mengenai nadzir, yaitu petugas yang bertugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Sedangkan ayat ke-6 yaitu PPAIW, yaitu petugas yang bertugas untuk menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nadzir dan melakukan pengawasan perwakafan. Adapun ayat yang ke-8 yaitu PPAIW diangkat serta dihentikan oleh Menteri Agama. B. Fungsi unsur-unsur dan syarat wakaf. Fungsi wakaf terdapat pada pasal ke-216 yaitu mengekalkan fungsi dari benda wakaf sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut. Unsur-unsur dan syarat wakaf terdapat pada pasal pertama pada pasal 217 yang isinya ayat 1. Badan hukum wakaf dan orang yang telah balik serta sehat akalnya dapat mewakafkan hartanya dengan kehendaknya sendiri dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Ayat 2. Dalam badan hukum wakaf yang bertindak mewakafkan atas namanya adalah pengurus serta wakaf tersebut telah sah. Ayat ketiga. Benda wakaf merupakan milik sendiri dan terbebas dari beban sitaan dan persengketaan. Adapun bunyi dari pasal 218 diantaranya ayat 1. Pihak yang mewakafkan harus mengucap ikrar dengan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang dihadiri minimal 2 orang saksi. Ayat 2. Dalam keadaan tertentu, ketentuan yang dijelaskan pada ayat 1 dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama. Adapun pasal 219 ayat 1 tentang nazir terdiri dari perorangan dengan syarat sebagai berikut. WNI, Islam, balik, sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal dalam satu kecamatan dengan letak benda yang diwakafkan. Ayat 2. Nazir dalam bentuk badan hukum memiliki syarat sebagai berikut. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, memiliki perwakilan pada setiap kecamatan tempat benda yang diwakafkan. Ayat ketiga, nazir harus terdaftar pada kantor urusan agama wilayah setempat. Ayat keempat, sebelum melaksanakan tugas, nazir diharuskan mengucapkan sumpah di hadapan kepala kantor KUA dan disaksikan minimal 2 orang saksi. Ayat kelima, dalam satu unit benda wakaf jumlah nazir di dalamnya minimal 3 orang dan maksimal 10 orang yang diangkat oleh kepala KUA daerah setempat. Kewajiban dan hak-hak nazir. Pada pasal 220 ayat 1, nazir memiliki kewajiban untuk mengurus, bertanggung jawab atas wakaf
serta melaksanakan perwakafan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 2. Nazir wajib membuat laporan secara berkala atas semua yang menjadi tanggung jawabnya yang diajukan kepada Kepala KUA wilayah setempat. Ayat 3. Tata cara pembuatan laporan sesuai dengan peraturan dari Menteri Agama. Pasal 221 ayat 1. Nazir diberhentikan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat. Ayat 2. Jika terdapat lowongan jabatan nazir, maka penghentinya akan diangkat oleh Kepala KUA atas saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Ayat 3. Seorang nazir yang berhenti tidak dengan sendirinya dapat digantikan oleh ahli warisnya. Adapun pasal 222 tentang nazir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas dengan jumlah serta kelayakan atas saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan KUA Kecamatan setempat. C. Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf. Tata cara perwakafan terdapat pada pasal 223, isinya ayat 1. Pihak yang akan mewakafkan pengucapan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Ayat 2. Isi dari bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Ayat 3. Pelaksanaan ikrar dan pembuatan ikrar wakaf dianggap sah apabila dihadiri dan disaksikan oleh minimal 2 orang saksi. Ayat keempat. Dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan harus menyerahkan surat-surat kepada PPAIW. Pendaftaran benda wakaf terdapat pada pasal 224. Setelah ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala KUA Kecamatan atas nama nazir yang bersangkutan memiliki kewajiban mengajukan kepada camat untuk mendaftarkan benda perwakafan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga dari hal yang akan mengancam berlangsungnya perwakafan. D. Perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf. Pertama, perubahan benda wakaf terdapat pada pasal 225. Isinya ayat 1. Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Ayat 2. Penyimpangan dari ketentuan yang tersebut pada ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala KUA. Penyelesaian benda wakaf terdapat pada pasal 226 yang isinya penyelesaian dan perselisihan mengenai benda wakaf dan nazir diajukan kepada Kepala Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan benda wakaf terdapat pada pasal 227 dengan bunyi pengawasan terhadap pelaksanaan dari wakaf merupakan tugas dan tanggung jawab nazir, dilakukan secara bersama oleh Kepala KUA Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Ketentuan peralihan terdapat pada pasal 228 yang isinya perwakafan benda dan pengurusnya yang terjadi sebelum dikeluarkannya. Ketentuan ini harus dilaporkan dan didaftarkan kepada KUA setempat untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan yang kedua mengenai fungsi kompilasi hukum Islam dalam bidang perwakafan. KHI menandai bahwa adanya kemajuan dalam hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan. Adapun fungsi kemajuan tersebut ditinjau dari segi pokok materi umum, ada beberapa pemikiran yang dirumuskannya, diantaranya 1. Mensejajarkannya dengan peraturan perwakafan di bidang yang lainnya. Yang kedua, menerbitkan administrasi perwakafan dengan adanya PPAIW. Yang ketiga, bertanggung jawab mengenai kewajiban dan hak nazir dimasukkan untuk menghindari ketidakpastian pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf. Yang keempat, perubahan atas benda wakaf dapat dilakukan dengan dua faktor yang mempengaruhi, yaitu perubahan lokasi dan tujuan yang harus dilakukan melalui prosedur yang jelas.
Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.